Halo, selamat pagi. Kembali saya akan melaporkan aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, saat ini di depan kita sudah ada Lautan 17, Takbut Lautan 17, dan Borneo 01. Nah, ini yang pernah ngetek kita nih, tongkang ya, Borneo 01. Dan takbutnya Lautan 17. Nah, ini kelihatannya dia ini antriannya kedua ini, Borneo 02 01 ini. Terus di depan sana itu sudah ada yang melintas untuk pagi ini. Saat ini kurang lebih pukul 8 pagi ya. Nah, ini jadi kelihatannya aktivitas tongkang yang kosongan hari ini cukup banyak yang akan melintas. Nah, ini cukup banyak ini. Nah, ini Borneo 01 ini yang sering ngetek kita ini. Nah, ini. Nah, coba lihat di depan. Cukup banyak tongkang yang akan melintas. Mantap sekali ya. Karena permintaan batu bara dari Kalimantan Timur untuk saat ini ya walaupun tidak banyak ya ada lah ya. Walaupun tidak sesignifikan seperti yang lalu-lalu. Dibantu oleh Herlin 19. Nah, ini cukup banyak. Nah, ini cukup banyak. Karena kemarin sore ya saya pantau aktivitas tongkang yang melintas yang bermuatan itu nggak ada sama sekali kalau saya lihat kemarin. Mungkin dia agak siang atau pagi ya melintasnya. Nah, ini SMD apa ini? Oh, bukan, sorry. SBO ini apa ya? Oke, SBO. Takbutnya SBO. Terus tongkangnya HH3003. Nah, ini HH3003. Ini kelihatannya SBO ini juga pertama kali. Oh, ini dia Jakarta rupanya. Berarti tongkang ini nyebrang ke Pulau Jawa ini ya. Nggak transitmen ke Pesel ya. Tongkangnya HH3003. Nah, ini tongkangnya ini 2013. Oh, ini udah 70 feet. Nah, ini kapasitas 5.000 ton metrik ton. Ini baru pertama kali juga nih saya lihat tongkang ini tertangkap kamera kita, maksudnya gitu ya. Mungkin dia beraktivitas di Samarinda udah cukup lama juga kan. Nah, ini tongkangnya ini tahun 2013 kalau saya lihat tadi. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit ini. Kecil-kecil cabai rawit ini. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit. Tarik tongkang katanya baru split gitu ya. Nah, berarti dari Palu mereka ini nyebrang ke Samarinda. Nelly 59 nama takbutnya. Wow, ini bermain sama sekali pantatnya ini. Coba lihat talinya, nggak
nggak lurus. Nggak lurus sama takbutnya. Nah, cuman mereka di Batu Asis ya. Nelly 59. Nah ini banyak sekali ABK-nya nih. Oh, bersihkan takbut dia, rajin sekali. Oke, Nelly 59 narik tongkang apa ini? Nggak kelihatan jelas. Nelly 2 ya. Ini dari Palu ya. Nah ini seperti takbut ini, kayu ini. Dulu kayu lok juga nariknya pakai takbut yang seperti itu gitu kan. Belum ada yang kayu berapa terbuat dari besi, gak ada dulu. Kebanyakan dari kayu begini nih. Ini takbutnya ini dulu nih, zaman dulu ya. Nah itu. Oh ya ini tongkangnya Nelly 2. Nah itu takbutnya pada zaman dulu tuh begini nih. Tuh, karena sepanjangan Sungai Mahakam ini kan perusahaan kayu lapis ya. Jadi pada saat itu takbutnya yang begini-gini nih yang dipakai gitu kan. Itu mungkin lebih fleksibel pada saat zaman itu. Nah ini TB Rambo 1. Wah, takbutnya Rambo 1, mantap. Ini baru pertama kali juga saya lihat itu. Tapi untuk posisi tempat nariknya nggak ada itu, nggak tahu diperuntukkan untuk apa ya itu ya. Tapi situ tertulis TB, takbut itu ya, takbut Rambo 1 gitu kan. Nah ini pasir nih, pasir Palu. Nah nih. Jauh-jauh yang ambil pasir dari Palu gitu ya. Karena kualitasnya yang bagus memang. Di Samarinda bukannya tidak ada pasir, juga banyak pasir. Mungkin dikenal dengan pasir Tenggarong ya. Cuman pasir-pasir kita di Kalimantan ini mungkin agak tercampur dia sama batu bara gitu ya. Gitu. Nah itu kan ada bluefin juga ya, bluefin 8 itu. Waktu pada saat kita bikin video 3 hari yang lalu itu sudah ada di situ dia tambat. Nah rupanya tempat galangan mereka di sana itu. Nah, dolphin. Terus itu juga ada LCT itu. Di belakangnya juga ada lagi takbut dan LCT gitu kan. Memang di sepanjangan sungai ini ya, itu kebanyakan ya galangan-galangan gitu. Dimanfaatin sama mereka gitu kan. Itu. Apalagi untuk Samarinda seberang ini kan belum diturap ya, beda sama di kota. Samarinda kota kan sungainya tuh diturap itu, bibir anunya ini diturap biar ndak abrasi gitu kan. Tuh kalau untuk Samarinda seberang ini belum ada dia. Gitu. Kalau untuk pagi ini ya, untuk aktivitas kendaraan yang melintas di jembatan Mahakam ini cukup ramai ini karena orang turun kerja kan. Nah ini cukup ramai ini, berbanding terbalik dia untuk jembatan yang baru ya, nggak begitu ramai, cukup lengang ini saya lihat ya, karena perkantoran itu kebanyakan di kota gitu ya, kota untuk pemerintahan, terus untuk yang swasta gitu ya. Ya bukannya nggak ada di seberang, juga banyak gitu kan, cuman lebih banyak lagi di kota gitu ya. Itu. Nah ini batu koral lagi nih, batu koral. Nah ini kalau bis yang melintasnya nggak goyang jembatan Mahakam saya rasa tadi. Bahari Gumilang ini nama takbutnya, Bahari Gumilang. Terus narik tongkang KSS2, sorry, KSS2. Nah ini mantap ya. Nggak tahu butuh berapa lama dia untuk nyebrang ke Samarinda dari Palu, karena dia melewati selat Makassar ya. Nah ini Bahari Gemilang, sorry. Nah ini.
narik takbut tongkang KSS 2. Nah ini di belakang nih cukup banyak mas ini tongkangnya itu. Jadi untuk kita mau cerita schedule, kita agak sulit menentukan pagi apakah bermuatan atau yang kosongan yang melintas di bawah jembatan gitu kan. Itu karena untuk aktivitas tongkang yang bermuatan untuk saat ini kelihatannya agak sepi gitu kan. Itu apalagi jarak angkutnya dari ini cukup jauh gitu kan dari Angkoret. Apalagi pusat pengambilan batu bara sekarang udah ya seputaran Tenggarong sama Rinda tuh nggak sebanyak yang dulu gitu kan. Itu sekarang udah diketatin sekali gitu kan aturan-aturannya. Itu bagi perusahaan yang tidak memiliki izin IOP ya nggak, ya itu ilegal gitu kan. Jangankan mau loading, mau menawarkan aja sulit gitu kan. Itu nah, jadi sekarang tuh udah diketatin sekali hanya perusahaan yang punya legalitas yang lengkap yang bisa beroperasi gitu kan. Itu nah ini dibantu sama Herlin 19. Ini koral lagi nih, cukup banyak nih. Ini musim proyek masalahnya sama Rinda ini. Musim proyek ya. Jadi kalau musim proyek ya setahun 3 kali lah gitu kan. Lelang proyek ya, material semakin banyak juga yang datang dari Palu gitu kan. Itu karena untuk kualitas batu gunungnya di Kalimantan ini menurut saya ya itu kurang bagus. Beda dia sama di Sulawesi, itu lebih padat kalau menurut saya. Kalau untuk di Kalimantan ini kebanyakan batunya jenisnya batu padas gitu ya. Itu nah ini nama takbutnya Bloro 21. Ini kecil-kecil cabai rawit juga ini. Narik tongkang apa ini? Nobel apa ini? Agak-agak nggak begitu jelas kelihatan nama tongkangnya. Pilot Mahakam tuh, pilot bot, dia bawa kapten kapal. Nah itu jadi kapten kapal yang yang biasa ngelintasin takbut di bawah jembatan Mahakam tuh dibawa tuh sama pilot bot tuh diantar ke setiap takbut yang akan melintas. Jadi dibantulah dia pada saat melintas gitu kan. Nah Noble Sea 231 itu. Ini dari Sulawesi nih, dari Palu nih. Saya nggak pernah tahu saya untuk dari Sulawesi nyebrang ke Samarinda butuh berapa lama tuh. Tuh Bloro 21 kelihatannya juga agak tua takutnya. Nah ini karena untuk batu koral ini cukup berat ya. Kalau saya lihat dari tongkangnya nih, tongkang 180 feet ini tuh, 1.500 sampai 2.000 ton lah kapasitasnya itu. Noble Sea 231 ramdor depan. Karena untuk batu spilit, koral, pasir di Palu tuh kayaknya nggak ada habisnya itu. Udah bertahun-tahun itu, jangan sampai untuk kebutuhan IKN pun ya itu ngambilnya di Palu. Ngambil di Palu dia. Itu. Karena kita mengharapin batu di sini karena untuk jenis tanahnya di sini kan kebanyakan tanah-tanah gambut ya. Semakin dalam tuh semakin lemah dia ya. Nggak padat anunya. Itu cuman ya kebanyakan ininya lah yang disiasatin. Gimana caranya bisa kuat. Nah ini
Oh, diawasin nih sama ada ABK dia. Kok ada agak berlubang ini. Oh, di tengah nih agak halus saya lihat ini nih. Ini batu spirit di depan, yang di agak tengah ini kelihatannya mau dibilang spiritnya enggak juga, pasir enggak juga ya. Kalau di belakang ini pasir, kalau di belakang itu koral. Ini ada beberapa jenis ini saya lihat ini. Tercampur-campur dia. Nah ini. Nah ini masih cukup banyak ini tongkang-tongkang yang akan melintas ini kosongan ya. Karena kita 2 minggu yang lalu kita menemukan tuh momen-momen tongkang yang bermuatan ya. Itu cukup langka juga menurut saya. Ya untuk saat ini ya langka menurut saya ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nggak langka, karena saking banyaknya permintaan, semakin banyak juga aktivitas tongkang yang bermuatan melintas di bawah jembatan gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini bisa saya katakan langka, karena permintaan batu bara nggak seperti sebelum-sebelumnya ya. Saat ini sih permintaan batu bara itu kebanyakan mendominasi itu Vietnam, untuk di luar dari Indonesia gitu ya, di luar dari Pulau Jawa itu Vietnam. Nah itu ini agak-agak besar nih kalau menurut saya untuk tongkang takbutnya. Kalau tongkangnya lebih besar lagi nih, karena kelihatannya 270 feet jumbo ini kalau nggak salah ya. Kalau ini, nah terus untuk tongkangnya GSN 01. Nah ini belum terbaca ini apa nama nama takbutnya ini apa ini. Aduh. Itu kencang sekali itu di jembatan, padahal jembatan sangat padat tuh kendaraan. Kesempatan dia narik gas. Kalau bisa jangan ditiru ya. Karena orang lain pun juga punya hak. Apa nih nama tongkangnya ini? Apa? Gita 01. Gita 01. Nama takbutnya. Nama tongkangnya GSN 01. Ini juga baru pertama kali nih ketangkap kamera sama kita. Ini cukup bersih. Kalau takbut sebesar ini, menurut saya sanggup melintas ke Pulau Jawa gitu ya. Karena untuk Selat Makassar itu arusnya cukup kencang ya. Itu apalagi musim-musim bulan seperti bulan Agustus kemarin ya, itu puncak-puncaknya gelombang gitu. Itu tongkangnya ini 2010 ya. Tapi kalau saya dari GT-nya 3107 ini apa? 3007 ton, 3107 ton gross tonnya. Tapi bisa dimuat sampai 5.000 ton gitu ya. Itu saya belum bisa menemukan tuh. Kadang-kadang GT dengan kapasitas nggak sesuai. Itu masih saya pertanyakan ke ada teman apa yang mau dibilang ahli sih enggak ya. Itu kalau kita berbicara GT seharusnya tidak melebihi dari kapasitas yang ada. Kalau melebihi kan berarti overload kan. Itu kalau di bawah dapat itu berarti ya depret lah gitu ya. Itu. Nah ini jadi ada 3 tongkang yang bermuatan batu koral tadi ya. Nah sisanya ini tongkang-tongkang kosongan. Kelihatannya mau ngambil angkutan batu bara. Nah ini Kaltim apa ini? Tidak terbaca dengan jelas. Kaltim Dolphin 17 sampai 09. Bener nggak saya bacanya gitu?
Kaltim Dolphin 17 sampai 09. Tongkangnya juga Kaltim apa? Nggak bisa ini baca dengan jelas. Kita kalau membuat video pagi ini agak enak menurut saya. Matahari ini agak terlindung nih sama tiang-tiang jembatan ini. Rangka-rangka jembatan ya. Itu. Tahun 2009 takbutnya, cuman cukup bersih ini. Nah ini cukup bersih. Ada beberapa takbut ya, ada beberapa untuk video saya yang lalu itu mereka buat tanaman itu, ada bonsai, ada tanam serai, terus tanam cabai gitu kan. Nah seperti yang Dolphin itu ya punya loh. Itu sangat kreatif itu. Jadi drum itu dibelah dua ya. Nah, dikasihlah media tanam tuh tanah ya atau apa gitu kan. Itu. Nah, ini tongkangnya ini tahun 2009, GT31 37. Kapasitas 5.000 ton juga. Apa ya, Kaltim apa tadi nggak terlihat jelas anunya. Nama takbutnya, nama tongkangnya. Nah ini cukup besar juga ini. Jadi kalau batu bara itu ya minimal pakai 270 feet lah ya, 5.000 metric ton itu. Kalau untuk di bawah 270 kelihatannya agak rugi kan, agak rugi karena pemakaian BBM 270 sama yang di bawah 270 itu hampir sama pemakaian BBM-nya gitu kan. Itu kalau bisa ya 300 feet ya lebih baik gitu kan. Bisa muat 8.000 ton itu. Tapi kadang-kadang ya di Samarinda kebanyakan pakai 270 feet karena jetinya mereka agak kecil, dan juga mungkin ketersediaan kargonya dia gitu kan. Nah ini tongkang layar jaya 21. Nah ini kalau layar jaya ini udah sering banget nih ketangkep kamera sama kita nih. Nah itu banyak masih 1, 2, 3 ya mungkin ada 10-an lah ya masih di belakang. Cuman untuk di daerah pasar pagi ini belum terlihat nih gitu. Karena kita buat video tadi Borneo 01 itu masuk ke antrian yang kedua kalau saya lihat tadi ya. Itu Nira Laut. Nah, nama takbutnya Nira Laut. Ini takbutnya malah tahun 1996 untuk takbutnya, tapi cukup terawat juga masih itu. Wira Laut, bukan Nira, Wira Laut. Kalau untuk tongkangnya layar jaya 21 ini agak besar juga tongkangnya, tapi masih kelihatannya takbutnya masih sanggup ini. Saya nggak tahu apakah 600x2 engine-nya ini. Kebanyakan di takbut di yang setahu saya ya, takbut di Samarinda tuh menggunakan engine 600x2 ya. Mungkin juga ada yang lebih gitu ya, kalau takbutnya lebih besar gitu kan. Itu saya ada beberapa menemukan ya, kebanyakan tuh 600x2. Nah itu ini tahun 2010 pembuatannya. Layar jaya 21. Nah ini jadi kalau semakin banyak tongkang yang melintas tuh ya semakin rame lah pasar gitu kan. Dampaknya begitu tuh. Karena kalau sudah ada batu bara yang bayar gitu kan, ada yang beli gitu semuanya. Nah itu gaji karyawan bisa terbayarkan full gitu kan. Invoice BBM terbayarkan ya. catering tuh terbayarkan gitu ya. Kalau apabila
batu baranya tertumpuk di stok file gitu. Waduh, itu pusing banget tuh kepala itu. Bingung carikan bayarnya gimana gitu kan. Semakin hari semakin rusak batu bara kalau ditumpuk begitu kan. Itu resikonya gitu tuh. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa batu bara masih di stock room kita harus cari buyer, nggak usah dieksploitasi dulu, harus nggak usah di hauling dulu gitu ya. Cari bayar dulu yang pasti. Kalau sudah oke, pembayaran oke, ya udah baru kita turunkan ke stock file JT gitu kan. Nah, itu. Karena untuk muat ke tongkang, kalau yang pakai ini kalau pakai conveyor itu 1 hari selesai, itu udah paling lama 1 hari gitu kan. Nah ini Kingston 636, ini Kingston tuh juga sering sekali tertangkap pemer sama kita, sama takbut tongkangnya Asia Star 305 Kingston. Karena untuk di Indonesia ya, tongkang 300 feet ke bawah itu kebanyakan beroperasi itu di Samarinda. Kenapa banyak beroperasi di Samarinda? Angkutan batu bara sangat banyak membutuhkan tongkang kalau di Samarinda. Itu. Kalau seperti angkutan koral Palu ya, itu kebanyakan di bawah 250 feet lah ke bawah gitu kan. Itu. Nah, Kingston 636 ya. Terus Asia Star 3505. Nah ini mantap palingnya. Itu. Ini anak buah kapalnya ini. Mantap. Nah itu. Ya syukur sekali kita nggak kena matahari ini, terlindungi sama rangka-rangka jembatan makam. Jadi ada beberapa YouTuber Samarinda udah saya temukan tuh, termasuk yang baru saya kenal, mantan kapten kapal gitu ya. Ketemu senang sekali saya. Rupanya di sini dijadikan juga sudut favorit gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari videonya itu persis di mana posisi saya ngambil gitu ya. Itu ada beberapa lah ya syukurlah. Artinya semoga berhasil, itu aja doa saya gitu kan. Kita saling support aja gitu. Cuma saya nggak tahu mereka buat video schedule-nya pagi atau siang atau apa gitu ya. Ini di depan kita KSA 120. Nah ini tongkangnya agak langsing, cuman tinggi banget ya, coba lihat. Ini tongkang baru kelihatannya ini. Nah cuma takbutnya agak-agak cabai rawit lah ya. Nah coba lihat. Tapi kalau untuk masih seputaran Angkoret terus JT di Samarinda tuh masih sanggup menurut saya. Kecuali dia nyebrang ke Pulau Jawa kemana, itu udah harus ada yang bantu tuh. Karena kalau cuma sendiri saya pastikan tuh tertatih-tatih gitu. Nah ini agak-agak barangkali nih 250 feet ya. Ya. Karena cukup tinggi nih saya lihat anunya, tongkangnya ya. Nah ini coba nanti kita lihat GT-nya, GT berapa? Ya di situ akan ketahuan. Nah, ini. RMI benar nggak sih? RMI 3305. Nah ini RMN 3305. Coba lihat, tinggi sekali kan? Tinggi sekali dia. Karena kosongan juga kan. Tapi yang lain pun kosongan, nggak tinggi amat gitu kan. Nah itu. Ini kelihatannya baru deh tongkangnya. Kita liatin tahun-tahun berapa.
Nah, di belakangnya itu kelihatannya grupnya si Robi nih warna-warnanya itu. Identik sekali ya. Kalau dari GT-nya 43, wah 270 Speed Jumbo malah ini. 4337 tahun 2021 dia pembuatannya. Ya enggak, bener nggak sih? GT 4337 ini 270 feet jumbo ya. Siapa tahu ada ABK yang melihat video saya nanti, coba komentar di kolom komentar. GT itu apa gitu ya. Ya, GT yang jelas tuh gross ton gitu ya. Terus gross ton 4337 tadi itu maksudnya gimana? Biar bisa kita berbagi ilmu dan pengalaman. Nah itu. Nah di belakang pun juga sama nih, agak tinggi ya anunya. Tuh. Kalau dibandingin sama grupnya Robi, coba kan agak-agak ini tuh, nggak begitu tinggi dia. Itu berapa meter sih? 5 meter dia tinggiannya dari drap kapal, dari drap tongkang. Sumber Samudra 03 tongkangnya. Erlin 19 Superstar 7 nama takbutnya. Nah itu yang tutup koral itu terpal biru ya. Kita nggak tutup buat apa itu? Kalau koral nggak mungkin tuh. Kalau koral ngapain ditutup gitu kan? Biasanya tuh cangkang. Biasanya cangkang sawit. Karena kalau melintas di laut tuh kan angin kencang ya. Dikhawatirkan habis tuh tertiup angin tuh kan. Nah itu cangkang sawit bagainya ya. Superstar 7. Nah itu kapten kapalnya mantap ya. Say hello dia kita. Superstar 7 Sumber Samudra 03 tongkangnya. Nah ini kalau kita buat video pagi ini lumayan banget nih. Cukup ramai ya. Kita terhindar dari panas, terlindungin lah, bukan terhindar ya, terlindungin sama rangka-rangka jembatan. Nah itu. Sumber Samudra 03. Nah ini. Ya mungkinan juga tongkang yang melintas ini ya ambil muatan, mungkin tidak semuanya dia bongkar ke posisi angkoret. Ya mungkin ada juga lah ke Pulau Jawa ya. Itu karena industri seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Jakarta itu sangat membutuhkan batu bara itu. Karena batu bara ini kan walaupun naik, karena kemarin sempat jatuh banget kan. Jatuh banget ya harganya. Nah, ini pun ada kenaikan tapi enggak tinggi juga gitu kan. Cuman berapa persen aja gitu kan. Nah, jadi industri-industri di sana itu masih memilih batu bara gitu kan. Kemarin kan alternatifnya sempat ke cangkang sawit. Terus sempat menimbulkan kegaduhan, bukan kegaduhan gimana? Polusi di udara di Jakarta itu sangat buruk pada saat itu gitu kan. Nah, jadi pemerintah daerah tuh inspeksi lah ke pabrik-pabrik gitu kan. Itu bukan saya katakan cangkang sawit itu penyebab utamanya, enggak gitu kan. Batu bara yang dibakar pun dengan kalori rendah pasti berasap gitu kan. Kecuali dia membakar boiler, bahan baku untuk boilernya menggunakan kalori 6 sampai 7 up, ya mungkin asapnya nggak seberapa gitu kan. Kalau sudah yang non spek 3836 terus 3234 ya ada, saya pastikan tuh pasti asap itu. Karena kadar airnya masih cukup tinggi gitu kan. Ya apa bedanya lah kita menggunakan arang. Kalau kita mau bakar ikan ya, arangnya itu basah kena air pasti berasap gitu loh.
Ya lo, saya biasanya pakai logika begitu aja gitu kan. Nggak usah yang terlalu jauh ngambil perumpamaan gitu kan. Yang mudah dimengerti aja sama orang. Nah ini Dani 40. Terus Dani 41. Oh bukan Dani ya, bukan Robi ya, sorry, saya revisi kembali. Grup Dani ya, warna-warna begini. Orange ya, mau dibilang merah enggak juga, orange yang enggak juga gitu ya, bawahnya biru itu kan. Nah dia identik sesama grup mereka begini nih. Nah ini Dani 41 dan takbutnya Dani 40. Mantap sekali ya. Ini 2015 nih tongkangnya 2015 Dani 41, takbutnya 2015 tadi, masih bagus ya. Nah itu talinya. Dani ini kelihatannya air sudah agak-agak mulai turun ya, agak surut maksud saya, mulai surut. Walaupun agak mulai kencang nih kalau saya lihat arusnya ini. Nah ini saya nggak berani terlalu ke pinggir safety-nya jembatan ya. Ini khawatir dan khawatir. Itu. Nah kita nggak tahu nih dia muat apa ini. Tongkang yang tertutup terpal ini, terpal biru. Kalau biasanya ya, kalau yang tertutup gitu, kalau nggak potongan apa sih namanya, bekas-bekas potongan-potongan kayu gergajian gitu loh. Nah itu bisa juga bahan baku untuk bikin harbot ya. Itu baru dipres, jadi airnya yang mirip kayak jadi fliwod begitu kan. Ada juga itu bisa ditutup pakai terpal. Nah, dan juga ini cangkang kelapa sawit gitu kan. Itu jadi kalau nggak ditutupin gitu tuh di laut pasti terhambur, kena angin itu. Terhambur dia itu. Nah nanti kita pastikan apa sih isinya gitu kan. Itu ini kebanyakan kalau terpal untuk nutupin tongkang yang segini kebanyakan 20 kali 40 atau 30 kali 40 ukuran terpalnya. Jadi untuk satu tongkang itu bisa menggunakan 3 sampai 4 terpal dia. Jadi kalau orang-orang penjual terpal, asal kita bilang untuk nutupin tongkang udah paham dia. Tapi kalau untuk terpal biru yang biasa dipakai orang yang kecil-kecil tuh ya dia nggak paham tuh biasanya tuh. Ini biasanya terpal begini cuman 1 kali pakai aja dia. Nah jadi ujung-ujung terpal itu diikat pakai tali. Ukuran ya seperti jempol lah ya ukuran talinya. Terus talinya tuh disilangin tuh di tengah gitu kan. Jadi tujuannya pada saat kena angin tidak menggelembung di tengah. Apabila menggelembung dia bermain, nah itu bisa robek gitu kan. Tuh. Nah nanti kita pastikan yang benarnya apa ini. Kaltim Harapan nama takbutnya. Oh, ini ngasep banget ini takbutnya ini. Oh ada polisi ngawal. Ada apa gerangan? Nah ini kalau biasanya dikawal itu takbut-takbut yang dari Samarinda ya, bawa batu bara semuanya ke Filipina gitu kan, ngelewatin Pulau Moro, pulau apa sih namanya di Filipina itu kan ada pemberontak itu. Nah itu biasanya, tapi bukan polisi biasanya, dia menggunakan angkatan laut. Nah itu ini ada berapa. Oh Karya Harapan ini angkatan laut nih. Sip. Ada 2 anggota polisi, katanya pelairut atau apa ya, kita belum tahu nih apa sih isinya. Oh kelihatannya bukan MBS 1,
nggak tahu nih apa ini. Nah ini MBS 1. Oh, kita nggak bisa mengestimasi apa, mengkira-kira ini ya. Nggak ada bayangan sama sekali kalau menurut saya. Tidak ada bayangan sama sekali bagi saya ini apa isinya ya. Kalau semuanya ada tercecer sedikit kan bisa ini saya berbicara. Ini nggak ada sama sekali ini. Nah ini coba lihat. Nah, siapa tahu ada BK yang ini MBS 01, tongkang MBS 01 ini bermuatan apa. Nah ini untuk tali yang membentang di tengahnya nggak ada ya. Nah gini, oh ada, cuman kecil dia gitu. Nah ini apa ya, siapa tahu ada ABK kapal yang melihat video saya nanti bisa komen MBS 01 ini bermuatan apa gitu. Karena kargonya tuh tertutup terpal, dia terpal biru. Nah ini masih cukup banyak ini di belakang sana. Ini kelihatannya Samarinda mulai mendung-mendung lagi nih. Jadi kita untuk 2-3 minggu ini ya, itu rutin sekali ada hujan ya, walaupun nggak deras-deras amat juga ya. Ya lumayan lah buat suasana tuh udah jadi adem gitu loh. Nah ini sorry, agak-agak batuk ini. Ini tongkangnya agak-agak apa ini, nggak terlihat jelas. Nah, ini grupnya Dani masih ada 1 unit saya lihat di belakang. Oh ada 2 ya di belakang itu. KSS 08, benar gak sih? KSS 08. Nah ini KSS 08. Ini nama takbutnya ini juga, nama tongkangnya nggak kelihatan sama sekali nih, terlindung karat udah jadinya. Nggak tahu mereka mengangkut apa ini. Nggak ini ya. Cukup bervariasi ya menurut saya tongkang yang melintas di bawah jembatan ini. Dari segi usia pun ya bervariasi lah, mau tua mau muda itu kan ada gitu. Tinggal perawatannya aja. KSS 08. Oke. Nah itu mantap sama sekali. 2012 untuk takbutnya ini pembuatannya. Kita nggak tahu ini KSS berapa juga nih. Ini KSS nih juga nih nama kas. Kalau seharusnya dari aturan harus jelas nama takbut dan tongkang tuh harus jelas. Karena pada saat pembuatan shipping instruction itu kan harus terlihat. KSS berapa ya? KSS 8 juga. Nama tongkangnya. Kok malah ada nama Toraja? Berarti ABK-nya banyak Toraja ini. Nah ini sama kayak kemarin tuh apa ya? Baru sama apa lagi kemarin? Mungkin ABK-nya banyak dari kampung itu kali gitu kan. Jadi kalau untuk ingat kampung ya, ditulislah di alat angkutnya mereka gitu, di takbut atau tongkangnya mereka gitu kan. Tapi kebanyakan sih di tongkang gitu kan, karena tempat-tempat untuk nulis itu lebih banyak dia. Kalau di takbut kan agak sulit tuh menurut saya, harus bersih dia kalau untuk di takbut. Nah ini
Atlant. Nama tongkangnya ini Taurus 15. Itu masih ada berapa banyak tuh di belakang tuh. Angkutan Coral juga ada satu masih ya. Oh bukan LCT, angkat alat berat itu. Nah ini. Nah terus di depan pasar pagi pun juga ada tuh. Kelihatannya grupnya si Dani tadi tuh. Warna-warnanya itu. Dari warnanya ya. Mudah-mudahan aja benar gitu kan. Atlantic Star 25. Terus untuk tongkangnya Taurus 15. Nah ini mantap untuk hari ini. Cuacanya juga sangat mendukung. Nah ini. Karena yang bikin ramai Samarinda ya, karena Sungai Mahakam ini membelah kota Samarinda dia. Jadi kalau kita melihat aktivitas itu sangat ramai itu gitu. Itu karena Sungai Samarinda ini, Sungai Mahakam yang ada persisnya di Jembatan Mahakam ini, ya kurang lebih 400 meter lah ya panjang lebarnya itu kan. Itu jadi untuk melihat tuh sangat enak gitu loh. Apakah kita duduk tepian atau di sisi Jembatan Mahakamnya gitu ya. Itu santai mereka. Tapi kalau mereka di laut jauh dari ini signal, udah nggak ada hiburan itu. Mungkin cuman radio aja gue kan. Itu. Nah Taurus 15 itu. Nah ini masih cukup banyak yang di belakang. Grup Dani pun ada timbul lagi 2 sih saya lihat. Ya setidaknya ada aktivitas lah ya, terlihat di Sungai Mahakam. Nah itulah aktivitas tongkang yang melintas di Sungai Mahakam untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.